Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fitri Kurnia Rahim. Saya sebagai Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat tingkat sarjana. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru di kampus Hijau Stikes Kuningan, khususnya di Program Studi Kesehatan Masyarakat. Sejarah Program Studi Kesehatan Masyarakat lahir pada tahun 2011. Tahun 2011 ini asal mula Program Studi Kesehatan Masyarakat izin edarnya keluar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah itu di tahun 2012 kita melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk kelas reguler. Dalam sejarahnya awal tahun 2011 itu diawali dulu oleh kelas non reguler. Setelah itu tahun 2014 itu dimulai dengan melaksanakan akreditasi yang ke-1. Dan alhamdulillah hasil dari akreditasi tersebut yaitu mendapatkan predikat B. Setelah itu pada tahun 2019 kemarin kita melaksanakan akreditasi yang kedua, yaitu dengan mendapatkan peringkat B dengan nilai yang gemuk, sehingga ini menjadi salah satu prestasi atau pencapaian yang kita laksanakan walaupun di usianya yang masih terbilang muda. Namun perkembangan program studi kesehatan masyarakat di Stikes Kuningan ini alhamdulillah terus meningkat, baik dari sisi pendidikannya, penelitiannya, dan pengabdian masyarakatnya. Program studi kesehatan masyarakat ini termasuk program studi yang lahir setelah program studi keperawatan dan kebidanan ya. Ini program studi yang ketiga lahir di Stikes Kuningan. Program studi kesehatan masyarakat memiliki struktur, yaitu ketua program studi, sekretaris program studi, ada koordinator pendidikannya, ada koordinator penelitiannya, koordinator pengabdian masyarakat, koordinator kemahasiswaan, koordinator humas dan kerjasama. Serta ada juga gugus kendali mutu yang bertugas untuk memantau kualitas mutu tridharma perguruan tinggi di program studi, baik itu pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat. Dan ada lembaga perencanaan kurikulum di program studi sebagai mengawasi dan meningkatkan kualitas kurikulum yang ada di program studi kesehatan masyarakat. Perlu adik-adik semua ketahui, dalam jangka periode sekitar 8 tahun dari 2011 sampai 2019 ini, Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat itu sudah melakukan pergantian beberapa kali. Diawali program studi yang pertama pada tahun 2011 sampai 2014 yaitu oleh Bapak Iding Budiman, SKMMH, selaku Ketua Program Studi pertama di Program Studi Kesehatan Masyarakat. Selanjutnya di tahun 2014 sampai 2019 mengalami perubahan Ketua Program Studi, yaitu pada tahun tersebut Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat adalah Bu Ica Stella Amalia SKMMPH, dan tahun 2019 itu melalui pergantian Ketua Program Studi lagi, yang mana pada tahun tersebut Ketua Program Studinya adalah Bu Nisa Nur Anasar SKM MKM. Nah, namun Bu Nisa Nur Anasar ini hanya beberapa bulan menjabat karena beliau berpindah home base ke perguruan tinggi yang lainnya. Alhamdulillah beliau diterima sebagai pegawai negeri sipil, dan pada tahun 2019 tersebut setelah Bu Nisa pindah home base digantikan oleh saya sendiri hingga sekarang selaku Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat. Jadi pengelola program studi yang paling utama yaitu Ketua Program Studi itu sendiri, saya sendiri, dan Sekretaris Program Studi yaitu Ibu Bibit Nasroton Dinia SKM MKAS selaku Ketua Sekretaris Program Studi. Dan ada juga sebagai administrator program studi yaitu Ibu Ica Nur Anissa selaku administrator program studi. Nah, ini pengenalan beberapa
tim pengelola program studi yang nantinya banyak bersinggungan dengan adik-adik mahasiswa dalam hal pelayanan, dalam hal pendidikan, maupun dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang harus adik-adik ketahui nantinya. Mungkin nanti adik-adik bisa tahu secara virtual ya, secara virtual dulu karena adik-adik belum bisa ke kampus tercinta, tapi nanti adik-adik bisa melihat dulu yang mana sih namanya Ibu Bibit atau Bu Ica Nur Anissa ya, atau dipanggil Bu Caca. Nah ini bisa adik-adik ketahui secara virtual. Tim Prodi Kesmas itu terdiri dari 12 orang ya, 10-12 orang yang banyak tersebar juga dalam struktur juga sebagai koordinator penelitian, koordinator kemahasiswaan, pengabdian masyarakat, humas dan kerjasama, atau pendidikan seperti itu ya, atau bagian khusus kendali mutu dan bagian kurikulum. Dan dosen Prodi Kesmas ini ada dosen Prodi yang memang dosen Prodi tetap dan ada yang tidak tetap. Di antaranya mungkin saya sebutkan dan nanti adik-adik akan ketemu sendiri dengan Bapak Ibu dosen yang mungkin nanti saya sebutkan ya. Ada Bu Ica, Pak Cece, Ibu Dr. Haji Mamlukah, Ibu Bibit, Pak Ade Saprudin, Pak Iding Budiman tadi, Pak Hamdan, Bu Indri atau Bu Indrayani, Bapak Ahmad Rokli'i, dan mungkin dosen tidak tetap lainnya. Yaitu perkenalan sumber daya manusia di program studi kesehatan masyarakat, yang tentunya akan bertemu dengan adik-adik nanti pada saat perkuliahan maupun kegiatan-kegiatan kemahasiswaan nanti, baik nanti di kampus atau mungkin nanti ketika masih pembelajaran daring. Nah, salam kenal dan salam dari teman-teman tim dosen Prodi Kesehatan Masyarakat untuk adik-adik semuanya. Perlu adik-adik ketahui bahwa program studi kesehatan masyarakat memiliki visi turunan dari visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan. Mungkin adik-adik harus ketahui dulu visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan, yang mana visi STIKU atau Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan ini menjadi penyelenggara pendidikan tinggi kesehatan masyarakat yang bermutu, inovatif, dan unggul dalam promosi kesehatan lingkungan pada tingkat nasional dan berdaya saing global 2035. Ya, ini adalah visi program studi kesehatan masyarakat. Ini adalah turunan dari visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan. Adapun misi program studi kesehatan masyarakat, pertama menyelenggarakan kegiatan Tridharma perguruan tinggi, yang mana diantaranya Tridharma itu adalah pendidikan, pengabdian, masyarakat, dan penelitian pada keilmuan kesehatan masyarakat yang berkualitas, inovatif, dan berkelanjutan dan berorientasi global. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia, baik itu dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan secara bertahap dan berkelanjutan. Yang ketiga, melaksanakan tata kelola program studi yang baik, inovatif, mandiri, dan mengedepankan pelayanan prima. Yang keempat, mengembangkan kerjasama institusional dalam dan di luar negeri dalam upaya optimalisasi kegiatan Tridharma perguruan tinggi dan pemberdayaan lulusan. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan sivitas akademika yang berbasis budaya wirausaha, inovasi, dan profesionalitas. Ini adalah misi dari program studi kesehatan masyarakat. Tentunya misi ini bisa berhasil dalam mencapai visi yang tadi kita sampaikan. Dalam pencapaiannya itu perlu kerjasama, bukan hanya tim pengelola program studi maupun dosen sendiri, tapi ini kerjasama antara dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, mahasiswa harus memahami visi dan misi program studi. Nah, bagaimana sih deskripsi pembelajaran di Prodi Kesmas? Nah, adik-adik harus ketahui, belajar di Kesmas ini total SKS-nya adalah 148 SKS untuk kelas reguler. Waktu studinya 4 tahun ya. Jadi 4 tahun ini adik-adik akan belajar kuliah di Stikes Kuningan sampai nanti lulus setelah 4 tahun seperti itu. Adapun peminatan dalam program studi kesehatan masyarakat ini ada peminatan. Nah, peminatan ini yang sudah berjalan itu peminatan promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, AKK, administrasi kebijakan kesehatan, dan kesehatan keselamatan kerja. Nah, adik-adik, oleh karena itu, adik-adik harus mulai memahami betul apa itu peminatan-peminatan yang ada di Prodi Kesehatan Masyarakat,
dari sejak awal masuk perkuliahan mencari informasi, sehingga ketika nanti setelah semester 5 masuk ke semester 6, adik-adik sudah tahu betul passion adik-adik itu di peminatan apa, dan nanti bisa masuk peminatan yang diinginkan, seperti itu. Nah, bagaimana dengan proses pembelajaran di program studi kesehatan masyarakat? Di semester 1 dan 2 nanti adik-adik banyak belajar tentang mata kuliah dasar umum ya, MKDU. Sedikit sekali mata kuliah yang berkaitan dengan lingkup ilmu kesehatan masyarakat, karena ini masih dasar saja. Jadi banyak mengulang beberapa mata pelajaran yang nanti juga diulang di semester 1-2 di mata kuliah dasar umum. Baru setelah masuk semester 3 dan seterusnya, itu akan masuk ke mata kuliah yang berkaitan dengan ilmu kesehatan masyarakat ya. Dan di semester 6 itu masuk ke mata kuliah peminatan. Adapun layanan untuk mahasiswa, ini kita menyediakan beberapa ruang kuliah, ruang praktik ya, ruang perpustakaan, sarana prasarana penunjang, kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. Juga kita menyediakan bimbingan konseling oleh dosen wali dari awal hingga akhir ya, dan juga beberapa layanan lainnya. Bagaimana aturan akademik yang ada di program studi kesehatan masyarakat? Setiap semester pembelajaran itu sebanyak 14 kali pertemuan. Jadi sistem pembelajaran ini akan agak berbeda ya dengan pembelajaran ketika adik-adik di SMA gitu ya. Itu masa perkuliahan itu beda budaya, beda pola pembelajaran ya, itu akan sangat berbeda. Oleh karena itu di awal semester itu adalah masa adaptasi adik-adik semua masuk ke gerbang perkuliahan di universitas atau perguruan tinggi. Nah, 14 kali pertemuan ini, 7 pertemuan sebelum ujian tengah semester, 7 pertemuan setelah ujian tengah semester. Dan ada aturan kebijakan kehadiran. Kehadiran mahasiswa di dalam kelas itu harus minimal 80%. Adapun jika kurang dari 80%, maka adik-adik nanti tidak bisa ikut ujian ya, ujian UTS maupun UAS ya, harus ada tugas tambahan. Selain itu ada juga aturan dari tata busana ketika melakukan perkuliahan di perguruan tinggi, itu harus tata busana yang rapi. Untuk laki-laki tidak menggunakan celana jeans, perempuan juga bajunya rapi, tidak ketat, dan tidak menggunakan celana maupun rok jeans ya, dan laki-laki juga tidak menggunakan kaos oblong seperti itu, dan menggunakan sepatu ketika masuk perkuliahan. Selanjutnya mungkin tadi saya menggambarkan bagaimana gambaran layanan, proses pembelajaran, kegiatan yang ada di program studi seperti itu. Dan mungkin adik-adik sampai sekarang masuk program studi Kesmas ini juga masih ada yang masih belum memahami betul ya, atau masih mencari-cari informasi. Saya akan memberikan informasi tambahan agar adik-adik semua itu lebih yakin dan lebih semangat lagi untuk memulai kuliah di program studi kesehatan masyarakat. Kesmas ini secara historinya, sejarahnya ini memang lahir dari awalnya dari bidang kedokteran, yang mana waktu itu memerlukan upaya kesehatan berbasis masyarakat, sehingga muncullah ilmu kesehatan masyarakat. Dan ilmu kesehatan masyarakat ini ditunjang oleh 8 pilar lingkup ilmu Kesmas, yaitu diantaranya promosi kesehatan dan ilmu perilaku, administrasi kebijakan kesehatan, biostatistik, epidemiologi atau tentang belajar tentang riwayat penyakit ya, epidemiologi itu, lalu kesehatan lingkungan, kesehatan keselamatan kerja, kesehatan reproduksi, dan gizi masyarakat. Itu adalah pilar lingkup ilmu Kesmas. Dan pilar lingkup ilmu Kesmas inilah yang nanti adik-adik akan pelajari, terutama nanti banyak dibahas di semester 3 sampai semester 5. Semester 6 ini adik-adik lebih concern ilmu-ilmu terkait peminatan. Nanti adik-adik memilih peminatan apa, itulah nanti banyak ilmu yang dipelajarinya lebih dalam terkait peminatan tersebut. Nah, harus adik-adik ketahui di dalam ilmu Kesmas ini berbeda dengan ilmu kesehatan yang lainnya ya. Dan adik-adik harus memahami Kesmas ini hadir di tengah masyarakat untuk melakukan preventif ya, atau pencegahan dan promotif ya, mempromosikan upaya kesehatan atau perilaku kesehatan atau terkait dengan promosi kesehatan, bukan melakukan kuratif atau pengobatan. Jadi, seorang Kesmas tentu tidak bisa menyuntik, tidak bisa meracik obat ataupun memberikan obat ya. Seorang Kesmas itu bisa memberikan promosi kesehatan, penyuluh kesehatan, manajemen kesehatan, administrasi kesehatan ya. Dan mungkin analisis kesehatan, peneliti seperti itu, survei kesehatan dan lainnya. Nah, dalam Kesmas slogan kita biasanya
mencegah lebih baik daripada mengobati. Prevent is better than cure, seperti itu ya. Dan itu harus dipahami oleh adik semuanya. Apa sih yang dibutuhkan seorang sarjana kesehatan masyarakat nantinya? Kompetensi sarjana kesehatan masyarakat atau kita sebut dengan SKM itu pertama adalah kemampuan manajerialnya, dan kedua kemampuan di bidang kerja. Nah, kemampuan di bidang kerja ini antaranya adalah nanti adik-adik itu mampu melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama, ya, baik itu di puskesmas atau tingkat pertama fasilitas kesehatan lainnya, dengan melakukan apa? Pengawasan status kesehatan, diagnosis, investigasi masalah, dan gangguan kesehatan masyarakat ya, di wilayah kerjanya. Lalu bidang kerjanya juga nanti mampu mengembangkan dan menerapkan kebijakan operasional dan perencanaan program untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi adik-adik nanti selalu itu bisa membuat program seperti itu di bidang kerjanya masing-masing. Lalu mampu melaksanakan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat tentang kesehatan, dan juga memobilisasi masyarakat dalam identifikasi mengatasi masalah kesehatan, mampu melaksanakan pengawasan, pengendalian efektivitas, aksesibilitas, dan kualitas pelayanan kesehatan, dan mampu mengkomunikasikan hasil kerjanya kepada masyarakat. Adapun kemampuan manajerial yang nanti adik-adik harus bisa ya, yaitu mampu mengambil keputusan yang efektif, efisien, dan melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, pengendalian, dan penilaian program teknis, tentunya program yang berkaitan dengan kesehatan, dan mampu mencari alternatif solusi masalah kesehatan, bertanggung jawab secara mandiri di bidang tugasnya. Nah, satu lagi yang paling penting, ini adalah salah satu output profil seorang sarjana kesmas yang biasanya kita sebut dengan miracle. Nah, miracle ini memiliki makna. M adalah manager, ya, yaitu mampu mengolah kebijakan dan program kesehatan masyarakat. I-nya innovator, yaitu pembaharu, menciptakan inovasi terkait metode dan paradigma kesehatan. R-nya researcher, yaitu peneliti, melaksanakan penelitian kesehatan secara komprehensif dan berbasis bukti. A-nya itu apprenticer atau pembelajar, mampu membimbing dan mencapai kesehatan yang sempurna. C-nya itu komunitarian atau merakyat, yaitu mengupayakan kesehatan dengan atau diri untuk dan oleh masyarakat. L-nya leader, seorang pemimpin, memimpin terwujudnya visi kesehatan masyarakat. E-nya itu educator atau pendidik, mendidik masyarakat agar hidup sehat. Nah, miracle ini adalah profil lulusan nanti ketika adik-adik lulus menjadi seorang sarjana kesehatan masyarakat. Satu lagi yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik, peluang kerja seorang sarjana kesehatan masyarakat nanti ketika lulus itu juga banyak di berbagai sektor, diantaranya menjadi seorang manajer di pelayanan kesehatan, administrator kesehatan, tenaga gizi di kesehatan di pelayanan kesehatan, penyuluh atau promotor kesehatan, menjadi seorang tenaga counseling, tenaga K3 di perusahaan, industri, menjadi seorang epidemiolog, menjadi seorang peneliti, dan bisa juga menjadi seorang wira swasta. Ya, wira swasta ini juga sekarang banyak ya seorang SKM menjadi wira swasta di bidang catering maupun konsultan AMDAL, lembaga pengelolaan lingkungan, dan lainnya. So, adik-adik sudah memilih program studi yang tepat. Adik-adik terus semangat untuk belajar di program studi kesehatan masyarakat, tentunya dengan terus mencari informasi dan belajar di berbagai media, ya, dan terus menggali ilmu Kesmas itu sendiri sedalam-dalamnya. Selamat bergabung di program studi kesehatan masyarakat Stikes Kuningan, hidup miracle. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.